Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami pagi hari ini di dalam channel YouTube ini untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang pimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tolong Tuhan, pimpin biarlah ibadah ini bisa berkenan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, kita masih diberi kesehatan, dan puji Tuhan kita mempunyai Bapa yang selalu menjaga kita, dan tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian, ku berserah kepada Allahku. Bait ketiga, kepada Tuhan aku berserah. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi
Kita tahu bahwa tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Walaupun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Maka dari itu, kita tidak perlu takut ataupun khawatir. Mari sama-sama kita naikkan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita akan membaca Alkitab kita. Bacaan pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 21 sampai 29. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri, dan tinggal di sana senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiada kasih yang dapat mengubahkan hidup kita menjadi baru selain kasih Yesus. Dan kasih Yesus itu menerima diri kita apa adanya.
Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Selamat pagi saudara jemaat kekasih. Mari kita berdoa bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami rindu kembali kami disegarkan dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami bersandar dan berlindung dalam naungan kasih Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang akan kami gumuli bersama, aman bersama dengan Dia. Karena itu ya Tuhan, siapkanlah kami, pakailah hamba-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas ke hari. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Pembacaan firman Tuhan saudara saya kutip dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Tentulah yang berbahagia mereka yang mendengar dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Puji Tuhan. Saudara, di tengah-tengah dunia yang tidak aman, beraneka ragam ancaman, kesulitan ekonomi karena COVID-19 yang terus melanda dunia, termasuk kita. Tapi kita tetap merasakan rasa aman dan nyaman di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama saudara. Merenungkan bagaimana janji-janji Allah memberi rasa aman dan membuktikan rasa aman dalam kehidupan. Saudara, mengapa kita membutuhkan rasa aman? Semua kita selalu merindukannya. Kita ingin punya rasa aman dalam aspek ekonomi, mempunyai rasa aman dengan badan yang sehat, mempunyai rasa aman dalam berumah tangga dengan baik, tidak terjadi banyak keributan dan menakutkan. Coba bayangkan, bila tidak ada penegak hukum, bagaimana keadaannya? Artinya dunia yang memang tidak aman, yang penuh dengan ancaman, sehingga hidup kita tidak tenang. Kita menjadi takut untuk keluar, belum lagi dengan begal yang terus menerus tiada henti-hentinya. Belum lagi pemalsuan surat-surat fiktif tentang PCR, seolah-olah sudah diterima vaksin. Sebenarnya belum sama sekali. Belum lagi dengan kematian yang bertambah setiap hari akibat COVID. Mungkin karena penyakit penyerta, termasuk usaha dan pekerjaan kita. Saudara, dalam keadaan dan situasi seperti itu, menjadikan kita terus dihinggapi, dikuasai rasa takut, dan tidak aman, dan gemetar, dan tidak tahu mau berbuat apa. Namun Allah, saudara, sudah menjanjikan rasa aman di dalam kuasa Tuhan. Ulangan 31 ayat 6 menyebutkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan belaka. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan jangan takut dan jangan gemetar. Saudara, kondisi yang ada sekarang ini membuat kita takut dan gemetar dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sadar atau telah kita katakan baik dalam hati atau kita katakan kepada teman-teman, juga khususnya kepada Allah. Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan anak cucu kita? Bagaimana dengan diri saya? Bagaimana dengan situasi yang tidak aman, menimbulkan rasa takut dan gemetar? Berita yang kita dengar, terjadinya ketakutan dan terjadinya rasa aman dalam kehidupan, itu menjadikan rakyat Afghanistan yang kita dengar dari media takut, gelisah, khawatir, dan seterusnya. Bagaimana dengan masa depan mereka, untuk keluarga mereka, anak cucu mereka kelak? Mungkinkah rasa takut dan gelisah akan sirna dan berlalu? Mungkin saudara kita tidak seperti itu. Terjadi peperangan fisik yang terjadi di Afghanistan. Bagi kita saat ini berperang dengan yang tidak kelihatan. Pandemi yang melanda sudah menginjak hampir 2 tahun.
yang berakibat luas bagi kehidupan bagi keluarga, anak, dan cucu. Bagaimana dengan gereja kita? Masihkah kita dapat berkumpul kembali seperti yang sudah kita alami dengan sukacita? Karena itu saudara, kalau kita sebutkan, maka teramat banyak masalah. Masalah sekarang dan masalah yang akan datang. Oleh sebab itu jangan kita mengatakan bagaimana dan seterusnya. Tapi aku mau berserah dan tetap memegang Tuhan lebih dan lebih kuat lagi. Aku akan berserah kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Saya ingat di tahun 1965 terjadi masalah di negara kita. 1998 juga terjadi di negara kita. Waktu saya remaja di tahun 1960-an, pemuda mungkin, saya coba gumuli ingat-ingat. Kadang-kadang saya bertanya, bagaimana dengan masa depan saya? Di tahun 1998 saya sudah melayani, sudah berumah tangga, memiliki anak, karuniai Tuhan anak. Kata-kata bagaimana kembali timbul. Bagaimana dengan anak cucu? Bagaimana dengan masa depan mereka dan seterusnya? Saudara, bagaimana dan bagaimana? Tapi kita mau katakan, aku mau berserah kepada Tuhan lebih dan lebih kuat lagi. Kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Jangan takut dan gemetar, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Apa yang firman Tuhan katakan dalam penjelasan ayat yang berikutnya? Bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Manusia bisa meninggalkan kita. Manusia bisa membiarkan kita. Bahkan teman sekalipun. Ada contoh yang terjadi dalam satu keluarga tatkala ibunya yang sudah cukup berumur terkena COVID. Anak-anak menjadi takut. Mereka saling menunjuk satu terhadap yang lain. Terdengar suara, kamu sajalah yang mengurus, kamu saja yang menemani dan menunggu. Tahu saudara, padahal anak-anaknya kan bisa bergantian untuk menjaganya. Banyak. Tidak ada yang berebutan untuk menemani ibunya. Takut tertular dan seterusnya. Tapi ini tidak terjadi. Mereka berebutan untuk menghindar, menyingkir. Untuk ibunya yang sudah mengandung dan melahirkannya. Tapi ada satu anak yang rela mengurus ibunya. Akhirnya ia pun terjangkit COVID, tertular, namun akhirnya sudah sembuh bersama ibunya. Saudara, itulah manusia. Manusia tidak akan meninggalkan kita pada waktu senang. Mungkin kita seperti anak yang hilang, yang menghabiskan harta. Pasti banyak orang menemani kau, mendatangkan manfaat. Pasti banyak orang-orang yang dekat dengan kita. Satu perkara yang saya gumuli dalam kehidupan adalah sulitnya dan susahnya orang yang kaya, tanda kutip. Apa kesusahan orang kaya? Mungkin kita katakan, apa yang susah? Kan punya uang, punya segala-galanya. Orang kaya sulit mempunyai sahabat yang sejati. Semakin kaya, semakin banyak pengaruh. Semakin mempunyai segala sesuatu, semakin sulit menentukan mana yang namanya sahabat yang akan menjadi teman seperjalanan dengannya, tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan, dan lebih sulit lagi pada saat engkau berkelimpahan.
Saudara, namun tatkala engkau tidak mempunyai apa-apa, tidak ada sesuatu pun yang dapat dibagikan kepada siapapun, namun yang bersangkutan, dia mau tetap bersama kita di masa-masa terpuruk, di masa-masa gelap, susahan, kemiskinan, di masa-masa sakit, bahkan sakit yang tidak disembuhkan, namun yang bersangkutan tetap akan hadir. Rasanya sulit, saudara, untuk kita temui. Tapi Allah berjanji, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aman bersamanya. Kalau kita sudah bersama Tuhan, kita tahu Dia adalah pokok anggur kita. Dialah pintu, Dialah pelita kita. Dialah kota benteng kita. Dialah mercusuar untuk kita. Dialah Alfa dan Omega. Setiap saat Dia akan bersama kita. Dialah Allah gembala kita, yang akan tetap bersama dengan kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan sebagai penutup perlindungan kita hari ini dari pertama Tesalonika 5, 16 sampai 19. 1 Tesalonika 5, 16 sampai 19. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Aman bersama dengan Yesus. God love you. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kegelapan yang melanda kehidupan kami tetap melihat terang yang Tuhan berikan kepada kami. Jalan keluar, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah berjalan dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu, sehingga kami boleh kuat menghadapi kenyataan ini dan tetap setia sampai pada kesudahannya, karena Allah setia dan memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam pelayanannya. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Hendra. Saudara-saudara jemaat kekasih, mari kita berdoa bersama. Perjalanan kami yang ada di depan kami masih panjang. Masalah-masalah yang terjadi, kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Allah yang memberikan kami kekuatan dan memandang dengan perspektif yang jelas bersama dengan Allah. Ada kemenangan. Suatu hari kelak kami kembali dapat berhimpun di dalam Kristus bersama-sama di rumah
Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di GSK Bandung. Terpujilah Kau Bapa, Kau saudara pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.